Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali lagi. Kali ini kita akan coba, teman-teman ya. Kali ini kita akan coba untuk bikin state manager atau state management pakai GetX. Karena GetX ini seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, ini sangat powerful sekali gitu ya. So, kali ini kita akan coba untuk implementasi gimana sih caranya. Nah, langsung aja ke dokumentasinya. Di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, ada state management, dan kalau kalian lihat di sini ini adalah dokumentasinya, tapi yang lebih lengkapnya itu ada di dalam sini. Jadi kalian buka here dan kita diarahin ke GitHub-nya dia. Dan di sini kalian lihat ya, ada beberapa cara untuk ngebikin state management-nya. Nah, oke, kita langsung aja. Ini adalah cara yang sering aku pakai, teman-teman. Sebenarnya udah caranya, cuman aku akan bikinkan misalnya aja. Jadi biasanya nih, kita bikin sebuah folder namanya application. Kemudian di dalam application ini kita akan bikinkan file state manager kita ya. Misalnya aja biasanya namanya adalah controller, teman-teman ya. user_controller.dart. Di dalam ini kita akan bikinkan sebuah kelas yang namanya user controller, tapi kita akan extend dari getX controller. Nah, ini. Terus kita buka kurung, tutup kurung. Nah, ini udah melambangkan kalau ini adalah sebuah state manager yang kita memakai di sini getX controller. Katakan saja kita di sini punya sebuah domain. Kita punya sebuah kelas user model di sini ya, user.dart kelas user, dan kita akan isikan beberapa di sini, teman-teman. Ada name, ada age, dan ada di sini status misalnya ya, status, dan satu lagi ada email misalnya. Nah, ini kan data user seperti biasa, teman-teman. Nah, data user ini kita mau bikinkan ke dalam bentuk list. Dimana list kan kayak gini nih. Nah, list of user ya. List of user diimport dulu dan kalian isi namanya di sini user list. Nah, biasanya ini adalah bentuknya final, teman-teman ya. Dan kalian tinggal disama dengankan list user kayak gini, buka kurung, dan jangan lupa dikasih OBS di sini, teman-teman. Oke, kalau error berarti kalian belum import. Kalian harus import dulu OBS-nya. OBS atau OBX ya, teman-teman ya. Gue lupa. OBS, teman-teman tuh. Oke, jadi di sini teman-teman kalian akan menemukan sesuatu yang aneh. Kok error dan nggak bisa gitu kan. Padahal di sini tutorialnya jelas mengatakan kita pakai OBS. Yap, karena kita belum import, teman-teman. Nah, di sini di dokumentasinya ada beberapa cara kan yang aku bilang tadi. Nah, ini ada banyak sekali cara. Yang pertama, pakai Rx type. Kemudian yang kedua, kalian tinggal pakai Rx, tinggal dibuka kurung seperti ini langsung, ya kan? Dan yang ketiga, pakai OBS. Nah, OBS-nya nggak bisa nih. Jadi kalian pakai dulu, teman-teman, Rx, atau kalian import dulu Rx-nya. Caranya, kalian tinggal ketik aja Rx, nanti di sini import aja, boom. Terus hilang deh error di OBS-nya. Nah, itu karena nggak diimport aja. Dan dia auto importnya ngebug gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya nih ya. Jadi cara yang mana aja sama aja. Cuman katanya di sini the third more practical, easier and preferred. Jadi mereka menyarankan pakai cara yang ini, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bikinkan sebuah void untuk ngisi data ke user tersebut. Void set user list, berarti kita akan kita akan ambil data list of user di sini, dan kita akan kasih data di sini list. Namanya tinggal kita this.user list. Kalian pakai perintah yang namanya assign aja, teman-teman. Assign all. Di sini ada dokumentasinya. Apa itu assign dan apa itu assign all. Karena kita mau ngeset data baru, pakainya assign all, teman-teman ya. Tinggal dimasukin listnya. Oke, nah ini aja udah menjadi sebuah state management. Tinggal kita bikin getternya di sini. Getternya yaitu list of user, get user list. Bisa kayak gini, teman-teman.
ya kan, this.userList. Nah, di sini error, nggak error ya, nggak error. Kalau list nggak error. Nah, maksudnya gini teman-teman. Kalau kalian cuma mau pakai getter aja ya pakai kayak gini. Tapi kalau kalian mau ngisikan sebuah parameter, get-nya dihapus dan kalian bikin buka kurung tutup kurung dan return-nya di dalam. Return this.userList gitu ya, teman-teman ya. Kayak gini. Paham ya? Nah, nanti ada satu kondisi di mana kalian ketemu error. Pada saat kapan? Pada saat kayak gini, teman-teman. Final user. Nah, katakan ini satu user doang, teman-teman ya. Kayak gini, ya. Terus kalian mau nge-return data ini. Nanti bakal kayak gini kan. User, gitu kan. Get data user. This.user. User. Nah, ini error teman-teman. Kenapa error? Karena pada basicnya dia harus ada dot value kecuali pada list teman-teman. Kalau pada list nggak perlu. Kalau pada kelas kayak gini, kalian butuh tinggal di dot value kayak gini. Jadi yang diambil value-nya, ya kan? Karena ini bentuknya OBS. Karena kalau bentuknya OBS, dia punya banyak sekali teman-teman. Function yang bisa kalian pakai. Salah satunya kalian bisa kasih stream juga di sini sehingga nanti dia bakal ngebaca data, teman-teman. Dan itulah kenapa getX ini sangat-sangat powerful. Nanti di satu kesempatan kita akan bahas masalah stream ini, teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan ambil value-nya aja. So, itu dia tadi ya sedikit tips dan trik. Nah, kita udah menyiapkan nih. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa ini gua run dulu, teman-teman ya. Supaya kita bisa pakai data ini. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke halaman page 1-nya, teman-teman ya. Di halaman page 1 di video kemarin, intinya ini masih kosong lah ya. Oh iya, kalau kalian belum nonton video sebelumnya, harap ditonton dulu teman-teman biar relate ya kan? Ya, biar banyak aja yang nonton gitu. Nah, sekarang kita akan coba bikinkan, ini ada sebuah button di tengah-tengah, teman-teman, ya kan? Dan kita akan coba pasang listnya di bawah sini, sehingga aku akan pasang di sini sebuah kolom, dan di bawahnya ini aku akan pasang sebuah list view.builder, ya kan? Item buildernya adalah context index, nanti dia akan return list style seperti biasa. Dan aku akan kasih title di sini text test gini, oke? Di sini koma dan ini bakal error sehingga aku tinggal bungkus dia menjadi expanded. Tinggal di save dan kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Oke? Iya. Nah, masuk splash screen, masuk ke page 1. Ini kita save ulang, teman-teman. Nah, udah muncul ya tes kayak gini. Oke, sekarang kita akan ambil datanya dari ujung sana. Caranya gimana sih cara ngambil datanya? Cara ngambil datanya, pertama, kalian ada beberapa cara teman-teman. Tapi ini cara yang paling umum aku gunain ya. Misalnya, kalian bikinkan dulu sebuah kelas, misalnya final, kalian kasih nama user controller. Terus kalian sama dengan langsung, kalian panggil get di sini, .put teman-teman ya. Kalau nggak ada, berarti kalian belum mengimportkan yang get di atas ini. Kalian masih mengimportkan get route manager, sedangkan kita butuh import get yang ini teman-teman, get yang keseluruhan. Mana dia? Mana. Nah, ini get.dart. Baru nanti ada .put di sini, ya kan? Kalian panggil kelas user controllernya. User controller pakai huruf besar dan pakai buka kurung tutup kurung karena kita manggil kelas. Kayak gini, oke? Ini udah manggil data. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan dependency injection, di mana kita langsung bisa akses ke kelas tersebut, teman-teman. Nah, caranya kalian tinggal copy aja user controllernya ini, kalian bikinkan di dalam sini, teman-teman. Ya kan? Tapi sebelum itu, kita akan isi dulu datanya, teman-teman ya. Jadi, seperti biasa, kita akan isi datanya menggunakan init state. Dan di init state ini, atau kita akan bikin ini teman-teman ya. Sebentar aku setup dulu. Oke, jadi aku ada dua button. Yang satu untuk isi data, yang satu lagi untuk ya udah ya, biarin aja entah untuk apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan isi data pada saat menekan ini. Berarti list kita di sini awal-awalnya kosong, teman-teman ya. Tapi itu nanti dulu.
kita akan coba isi data. Di sini berarti kita pakai panggil user controllernya, tinggal di dot aja, ya kan? Tinggal kalian panggil kelas atau metode yang udah kalian sediain, yaitu set user list untuk nyiapin listnya. Sehingga kita membutuhkan list dulu di sini, teman-teman ya. Berarti kita akan sediain di sini final list sama dengan kita akan isi beberapa list di sini, yaitu list of user, teman-teman ya. Kayak gini. Kita isi namanya. Tuh, ada nama, age, dan lain-lain. Oh, ini belum diisi, teman-teman ya. Belum ada konstruktornya. Sorry. User, this.age, this.email, this.name, this.status. Kayaknya aku kurangin aja, teman-teman. 2 data aja, biar nggak terlalu banyak dan panjang videonya. Oke. Age dan name. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam halaman controller tadi. Dan di sini, oh ya, kalian jangan lupa ininya pakai buka kurung tutup kurung, teman-teman, supaya tidak required, sehingga di sininya nggak error ya pada saat kalian deklarasi. Nah, sekarang kita panggil di sini user, yang pertama age, yang kedua name. Oke, kita kopikan beberapa, teman-teman ya. Kita kopikan beberapa sehingga seperti ini. Oke. Anggap aja datanya udah ada, kita isi deh listnya ke dalam sini dan kita titik koma. Nah, kita save. Nah, kalau kita isi data, nanti datanya akan keisi. Cuman nggak kelihatan, teman-teman. Nah, supaya kelihatan, makanya kita butuh panggil di dalam list ini. Sehingga di sini kita bisa pasang item count sama dengan kita panggil user controller dot get user list kayak gini kan, dot length, ya kan, benar nggak? Ini kan untuk ngambil data tadi. Nah, sekarang kita save, maka datanya udah berisi, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita ambil aja datanya dari user controller yang ini, copy, masukin ke dalam sini, terus data yang keberapa, yaitu data yang ke index, teman-teman. Oke, ini errornya karena data yang ke index dot name misalnya kayak gini kira-kira. Tinggal kita save. Nah, name error bla 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 bla. Intinya datanya udah ada. Oke. Nah, sekarang teman-teman, tuh datanya kan ada 4. Sekarang kita tambah datanya dan kita tambah data asal-asalan lagi. Kita save, terus kita klik isi data. Yang terjadi adalah boom. Data di sini nggak ikut nambah, teman-teman, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak membaca perubahan datanya. Padahal kita udah pakai user controller.getUser dan lain-lain. Nah, supaya bisa membaca perubahan datanya, ini kalau aku save lagi, teman-teman, baru dia kebaca datanya, ya kan? Nah, padahal kita mau tahu nih, ada nggak perubahan data? Nah, makanya di sini kita butuh bungkus list view ini ya menggunakan sesuatu yang disebut dengan ini, teman-teman. Ada beberapa, ada yang namanya getX controller langsung dipanggil, terus bisa juga manggil OBX, teman-teman. Nah, itu ada perbedaannya, kalian bisa baca perbedaannya apa. Kita akan pakai getX dulu di dalam sini ya, teman-teman ya, getX. Oke, so ini kalian bungkus wrap with widget, kalian kasih getX kayak gini, terus kalian panggil nama controllernya yaitu user controller seperti ini, dan jangan lupa dipasang buildernya. Buildernya memakai konteks, bukan konteks tapi user kayak gini, teman-teman. Terus jangan lupa dikasih returnnya kayak gini aja. Oke, nah sehingga kita ngambil datanya, ngebaca perubahan datanya bukan dari sini. Nah, tapi ini untuk nge-trigger input data. Sedangkan untuk membaca, kita bisa pakai buildernya di sini. Kita copy, kita ganti ke sini, teman-teman. Ya kan? Kita ganti ke sini. Sehingga kalau kita save, nah kita ada perubahan data nih. Aku kurangin 2 buah data, teman-teman ya. Aku kurangin 2 buah data, aku save dulu. Terus kalau aku isi data, nanti ini langsung 3, teman-teman. Kita lihat ya. Boom. Tuh, langsung 3. Kalau aku tambahin lagi datanya, aku save lagi, terus aku isi data, jadi 5 lagi, secepat itu. Jadi dia langsung ngasih tahu ke dalam list atau siapapun yang memakai getX bahwa ada perubahan data di sini. Dan getX ini punya banyak lagi, teman-teman ya. Ada init, ada dispose, dan lain-lain. Ini kalian bisa pelajarin lagi
nanti lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Nah, misalkan aja teman-teman, kita mau nambah satu buah data satu-satu ya. Kita akan pakai ini teman-teman, button yang satu lagi. Add satu data gitu ya. Nah, tinggal kita ambil datanya ini, kita panggil user controller. Nah, tinggal kita panggil atau kita bikinkan sebuah function lagi di controller kita untuk ngisi data ke sini teman-teman, ya kan? Berarti kita bakal pakai void add one data, ya kan? Datanya adalah user, tinggal kita panggil this.userList. Tinggal kalian semua bisa pakai add di sini kan, add kayak gini, ya, nambahin data ke list. Oke, kita save. Nah, nanti berarti harusnya pada saat kita tambah nanti datanya, dia sini otomatis nambah teman-teman. Kita coba ya. Sekarang user controller .add one data, kita akan ambil data yang mana aja biar cepet. Kayak gini ya, save. Nah, kita add satu data, boom, langsung nambah, boom, 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 gitu ya. Nah, itulah gunanya state management, di mana logiknya nggak ada di sini teman-teman ya, listnya nggak ada di sini, tapi listnya ada di kelas lain, dan itu bisa diakses di kelas manapun. Contoh, kita akan pindah ke halaman kedua. So, kita akan bikin pindah halaman kedua, go to page 2 gitu ya teman-teman ya, go to page 2, dan di sini get.toName kita panggil page 2 .tag. Tinggal kita save, go to page 2. Nih, ini halaman page 2 ya. Nah, kita akan masuk ke halaman page 2. Cara manggilnya di sini gimana? Misal ada list lagi, teman-teman ya. Ya gampang aja. Kalian tinggal pasangkan di dalam sini, misalnya ya, di sini kalian bikinkan sebuah kolom lagi di mana kalian ambil teks aja, satu data aja kalian ambil. Jadi kalian pasang getX kayak gini, getX ya kan. Kalian panggil controllernya, yaitu user controller, boom. Dan jangan lupa pasang builder di dalamnya. Kalian kasih namanya user misalnya. Terus kalian kasih teks di sini. Ya kan? Isi teksnya adalah diambil data yang pertama dari usernya. User.get.first.name gitu ya. Koma. Nah, kalau kita save, nanti langsung ada name di sini. Ya kan? Itu kalau ngambil user yang pertama. Kalau misalnya ngambil user yang ke berikutnya, tinggal kita save tuh, langsung berubah, teman-teman. Jadi cukup pakai getX aja. Gitu ya. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita ngambil data tapi null? Nah, kita balik ke page 1. Kita akan remove datanya. Sini kita akan remove datanya kayak gini. Kita ambil datanya 1 aja, teman-teman. Boom, save. Kita isi data, isinya datanya 1, kita go to page 2, maka error. Ya, karena memang datanya cuma 1 gitu ya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya datanya belum di-input sama sekali? Maka kita akan refresh. Nah, masuk ke splash screen, masuk ke page 1, ini datanya kosong teman-teman. Ya, pada kondisi ini datanya kosong. Tapi kenapa si list ngebacanya nggak error, padahal datanya kosong? Gitu ya. Jadi kalau kita go to page 2, ini memang masih error. Nah, karena tadi kita paksa teman-teman ya, di page 2 itu kita paksa ngambil data yang kedua. Tapi kalau kita ambil length-nya di sini, .length, .toString, kita mau tahu ada berapa jumlah data di dalam sini, teman-teman ya. Kita bisa pasang misalnya style, text style, size 20. Kita mau tahu berapa jumlah panjang data di dalam controller kita saat ini. Go to page. Tuh, 0. Kok bisa tahu 0? Padahal kan kita belum pasang apa-apa. Nah, itulah gunanya teman-teman nanti pasang di controller. Kalau pakai list, kalian bikin kayak gini teman-teman. Jadi ini dia bakal menginisialisasi data pertama itu udah ada listnya tapi datanya kosong. Jadi nggak akan ada error. Nah, tinggal kita back lagi. Nah, sekarang kalau kita isi satu data, nanti masuk di sini. Terus kalau kita go to page 2, ada datanya 1. Gitu. Jadi, ini bakal bisa langsung berubah datanya, teman-teman. Kayak gitulah kira-kira ya.
So, itu dia masalah state management, teman-teman. Jadi, kalian bisa pasang di mana aja, bisa panggil di mana aja, di kelas mana aja, dan datanya langsung ganti atau langsung ngerubah, kira-kira kayak gitu. Itulah powerfulnya dari GetX, dan itu masih bagian kecil, teman-teman, dari semua ini. Dan masih banyak lagi, teman-teman ya. Ada yang namanya kayak gini, teman-teman. Ada onInit, ada ever, ya kan? Pokoknya masih banyak lagi, teman-teman. Dan itu semua akan sangat mempermudah hidup kalian. Nah, kalau kalian lihat di sini ada everall, ada once, ada debounce, ada interval. Banyak sekali. Dan kalau kalian udah tahu cara kerja worker dan lain-lain, kalian akan merasa, wah gila, gampang banget ngoding. Lebay ya. Ya udah gitu aja, teman-teman. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Bye-bye.